Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman banyak rezeki, sehat selalu. Sekarang tanggal 4 April 2020. Barusan di sini di tempat duduk ini saya membantu klien. Jadi kliennya itu pertama telepon ke saya, teman-teman. Dia pengen berhenti ngerokok. Dia tinggalnya di Bandung. Oke, saya nggak sebutin namanya. Beliau ini ngomongnya pengen berhenti ngerokok, tapi setelah itu saya ngobrol masalahnya kayak gimana sih. Ternyata masalahnya itu dia merokok ketika dia anxiety atau cemas berlebihan atau depresi kayak gitu. Nah, saya akhirnya bilang, ya berarti masalahnya bukan di rokok, harus diselesaikan di masalah depresinya. Oh gimana itu Pak? Ya udah datang dulu aja. Jadi datang ngobrol, bener. Jadi kadang teman-teman rokok itu hanya side effect-nya, ada masalah yang lebih besar dari itu teman-teman. Nah setelah saya ngobrol, gini, ada belief atau keyakinan yang membuat kita itu nggak bisa move on atau nggak bisa maju. Nah bahkan ada seseorang, apa ya bahasanya, orang yang melabelin dia, melabelin kalau dia itu punya masalah kejiwaan dan ngasih obat penenang masalahnya. Dan saya nggak setuju banget, teman-teman. Kadang yang diselesaikan itu belief atau keyakinan yang salah dalam pikiran teman-teman kalau ada masalah, bukan obat penenang. Sebenarnya obat penenang itu adalah membuat Anda racun dan membuat teman-teman berpikirnya jadi lemot, ibaratnya kayak gitu. Apalagi kalau pakai obat penenangnya, semakin lama semakin banyak dosisnya, semakin parahlah teman-teman yang gunain obat penenang tersebut. Nah, saya ngobrol, kurang lebih 1 jaman, ketemulah belief atau keyakinan yang salah tersebut. Yang pertama, masa lalunya keluarganya kurang harmonis. Satu ya, masa lalunya kurang harmonis. Catatannya sih tadi udah dibawa sama si tetehnya. Nah, karena apa? Keluarganya waktu itu sering berantem kayak gitu, mukulin waktu dia masih kecil. Nah ini bisa dipakai contoh juga kalau teman-teman ngerasa keluarganya kurang harmonis dan hidupnya ngerasa nggak adil dan sebagainya lah. Yang kedua, gagal punya cinta teman-teman. Udah pacaran terus putus, pacaran putus kayak gitu, dan sekarang umurnya udah 33 tahun. Kemudian di bagian kerjaan, sekarang beliau itu keluar dari kerjaan karena dianggap punya pemikiran yang salah, karena punya masalah psikologis, gangguan jiwa bisa dibilang kayak gitu teman. Padahalnya komunikasinya lancar banget itu. Nah, ketika dia di dokter dilabelin itu, dikasih tahu dokter kalau dia punya gangguan kejiwaan, dia akhirnya bilang ke bosnya, padahal sebelumnya kerjaan lancar itu, bilang ke bosnya, kemudian bilang ke teman-temannya, justru malah dijauhin. Yang namanya orang punya masalah, ya kita nggak pernah tahu ya, namanya social effect. Jadi bosnya akhirnya ngerasa harus protek banget ke dia, dan dia justru menganggap dirinya memang punya masalah. Terus yang terakhir, yang nomor 4, dia ngerasa hidup nggak berguna. Nah sebenarnya inilah yang buat dia berpikirnya muter-muter terus, dan dia justru cenderung untuk bunuh diri teman-teman. Nah saya sharing. Yang pertama, saya sharing masalah waktunya itu keluarganya berantem, bapak ibunya. Pertanyaan, tahu Oprah Winfrey nggak? Saya tanya. Tahu. Dia dulu justru bahkan diperkosa. Kalau si teteh yang saya sharing tadi, ada pelecehan seksual. Oprah Winfrey itu lebih parah nggak? Iya pak, ngomongnya lebih parah. Dan sekarang dia jadi terkenal. Semua orang di dunia ini punya 2 arti teman-teman. Yang pertama, kayak apakah kalau Oprah Winfrey waktu diperkosa itu bilang, wah hidup ini nggak adil dan lain sebagainya, bisa lari ke bunuh diri. Tapi Oprah Winfrey justru dia bangkit, kalau nggak salah bikin women self defense, kalau nggak salah, justru punya perusahaan untuk memproteksi bela diri wanita, melatih, dan sekarang jadi host terkenal teman-teman. Semua arti di dunia ini bisa 2 makna, mau positif atau negatif, teman-teman yang ambil. Nah, saya tanya lagi, sekarang keluarganya kayak gimana? Ada nggak yang lebih parah dari teteh?
Ada Pak. Apakah keluarganya harmonis? Apakah anaknya jadi semua? Iya Pak. Anaknya sih bahagia juga, nggak masalah kayak gitu. Jadi masa lalu beda sama masa depan teman-teman. Masa lalu beda sama masa depan. Oke, saya suruh ngucapin 100 kali itu per hari supaya beliefnya nyantol ke dalam dirinya. Kemudian gagal cinta, dia ngerasa pacaran gagal, macam-macam gagal. Nah, umurnya udah 33 tahun, sedangkan dia adalah seorang wanita teman-teman. Teman-teman, saya tanya, ada nggak orang yang nikah di umur 40? Ada. Kalau teman-teman melabeli diri sendiri gagal cinta, berarti selamanya akan gagal. Tapi kalau dirubah katanya belum menemukan cinta, ya bisa ketemu dan pasti ketemu kalau kita bisa. Oke, banyak orang yang dia nggak mau nikah lagi karena dia sakit hati sama laki-laki. Laki-laki itu nggak pernah ngerti ya. Kalau sama labelnya itu nganggap laki-laki semua sama, nggak akan nikah-nikah. Oke, setelah saya tanya ada nggak nikah usianya lebih dari 33 tahun, ada Pak. Ya itu akhirnya ketemu. Iya Pak. Nah kuncinya kalau teteh pengen dapetin jodoh akan ketemu dengan karakter atau kurang lebih sifat yang sama kayak teteh. Kalau teteh pengen dapatnya lebih, berarti upgrade diri teteh dari bidang skillnya, skill pekerjaan, dari bidang keuangannya, mungkin dari bidang kecerdasannya, style pakaiannya dinaikin, nanti akan dapat orang yang seperti itu. Yang ketiga, di bidang pekerjaan. Nah, dia sekarang udah ngelamar, beliau udah ngelamar ke 5 tempat. Dia kerjanya di bidang seni, Bro. Nah, 1 ditolak, masih ada 4 lagi. Saya bilang, "Tahu, saya ajarin mau nggak? Gimana caranya supaya dapat kerjaan?" Caranya gampang. Yang pertama, datang jangan ngelamar. Apalagi kalau sebenarnya yang dilamar tadi itu tempat yang memang orang udah kenal dia. Saya bilang gini, boleh nggak saya kerja di sini 3 bulan nggak dibayar? Oke, sekali lagi nggak dibayar, saya tidur sendiri, cari tempat sendiri, saya makan sendiri. Kalau bapak nilai saya kerjaan saya bagus, baru boleh angkat saya jadi teman bapak atau kerja di sini. Oke, baru boleh anggap saya karyawan di sini, boleh diangkat dan boleh digaji menurut skill saya, kan enak. Oke, jadi kita menangin perusahaannya dulu. Oke, sekali lagi, Pak boleh nggak saya kerja di sini 3 bulan nggak usah dibayar, makan tidur sendiri. Kalau semuanya bapak rasa saya pantas di kerjaan ini, baru angkat saya jadi karyawan, kan enak. Oke, yang terakhir, dan beliau mikir, oh keren juga ya. Jadi jangan nunggu ngelamar, tapi kita datang jemput bola. Yang ketiga, hidup nggak bermanfaat. Dia punya belief kayak gitu. Oke, kenapa belief kayak gitu? Karena sekarang dia kan nggak punya kerjaan. Saya bilang, teh, kalau semuanya kita datang naik motor, terus kita naik motor, lihat orang kayaknya susah makan, kita doain ya Allah semoga dia bisa makan hari ini. Bermanfaat ya? Bermanfaat. Kalau semuanya kita bisa ngasih anak yatim piatu nasi 1 bungkus aja buat makan, bermanfaat ya? Bermanfaat banget teman-teman. Oke, dia ngerasa terus kalau semuanya teteh ngajarin ilmu ketika depresi ini, terus cara nyelesain masalahnya kayak gimana, disaringin ke orang yang punya masalah yang sama, bermanfaatnya, bermanfaat Pak. Oke, akhirnya dia sekarang punya seperti kayak apa ya bahasanya, hidup kembali lah bahasa alanya. Dia ngerasa nge-refresh teman-teman, karena sebelumnya dia nganggap dirinya punya masalah. Ternyata dia nggak punya masalah, karena saya lihat komunikasinya bagus, lancar, feedbacknya juga bagus. Oke, saya yakin video ini bermanfaat buat teman-teman, apalagi kalau teman-teman punya masalah yang sama. Doakan saya terus sehingga saya bisa sharing terus, upload YouTube terus untuk sharing pengalaman terapi-terapi saya. Saya Gus Surat Rokok. Oke, sebelumnya kalau semuanya teman-teman mau berhenti merokok bisa ke website saya hipnodoa.com. Silakan, di situ ada video panduannya, silakan Anda pelajarin. Saya yakin dengan Anda melihat video tanpa ketemu saya langsung pun bisa. Oke? Sekian dari saya, semoga teman-teman banyak rezeki, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.